Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Dumyati, pengajar di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat situs dengan Google Sheet. Ada langkah-langkah untuk membuat Google Sheet. Langkah yang pertama yaitu buka browser kita, baik Google Chrome ataupun yang lain. Kemudian setelah itu kita cari sheet Google namanya. Kemudian kita klik tanda tambah. Setelah itu mendesain halaman dan yang terakhir kita publish. Untuk lebih jelasnya silahkan simak terus video ini. Jadi yang pertama, untuk membuat Google Sheet kita buka browser kita. Misalnya kalau saya membuka dengan Google Chrome. Setelah membuka Google Chrome, kita klik Sheet Google, maka yang akan tampil nanti seperti ini. Ada namanya Google Sheet Check-in. Ada yang login, kita pilih yang Google Sheet Check-in. Setelah itu kita akan mendapatkan halaman Google Sheet seperti ini. Maka yang kita pilih adalah logo tambah ini. Ada tambah, kemudian di sini disediakan juga ada template-template dari Google Sheet itu sendiri. Cuman karena kita akan mendesain sendiri supaya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, maka kita akan mengklik yang logo tambah itu, yakni yang blank sheet. Kemudian berikutnya kita akan mendapatkan halaman Google Sheet seperti ini, mirip dengan halaman dari PowerPoint. Maka cara mendesain halaman tersebut, kita pertama tulis di enter name sheet ini. Kita enter nama Google Sheet kita, namanya apa. Kemudian nama tersebut kita taruh juga di halaman intinya ini, yakni your page title ini. Misalnya kita mau membuat situsnya digital skill, maka tulis digital skill. Kemudian ini bisa kita model-model, nanti akan diperagakan secara rinci. Berikutnya, dalam Google Sheet ini di sebelah kanan itu ada menu insert. Kita bisa menambahkan banyak hal, bisa menambahkan text box, kemudian bisa menambahkan gambar, kemudian bisa embed, kemudian bisa memberikan Google Drive, memberikan foto dan lain sebagainya. Di sebelahnya lagi itu ada page, ada halaman-halaman. Itu maksudnya bagaimana Google Sheet kita mau satu halaman atau lebih dari satu halaman, itu pengaturannya di sini. Kemudian antar halaman itu nanti bisa kita desain. Maka untuk mendesainnya itu bisa memperindah lewat tema ini. Itu langkah-langkah yang bisa saya paparkan untuk membuat Google Sheet. Setelah itu, yang terakhir, kalau kita sudah mendesain, sudah memberikan halaman dan sudah mempercantik halaman-halaman tersebut, maka langkah terakhir adalah publish. Publish supaya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita rubah di Google Sheet kita itu terekam, dan nanti halamannya atau linknya itu kita copy kemudian siap diberikan kepada anak didik kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian praktiknya bagaimana? Praktiknya begini. Saya akan membuka Google Sheet. Jadi yang pertama, kata saya tadi, membuka Google Chrome. Kemudian setelah itu kita klik Sheet Google. Nah, seperti itu. Kita klik yang Sheet Google. Setelah itu kita klik yang Google Sheet Check-in. Kemudian kita klik yang Black Sheet.
Oh, blank sheet. Maaf. Blank sheet maksudnya. Setelah itu kita kasih nama situs kita, misalnya digital skill. Kita bisa mendesain tulisannya ini macam-macam. Misalnya kurang besar, di sini sudah ada menunya. Kemudian warnanya mau dikasih warna apa, ini ada semuanya. Tinggal kita mau mendesainnya itu seperti apa. Kemudian ini latar belakangnya juga bisa dirubah. Misalnya kita mau berbentuk cover biasa, kemudian berbentuk banner yang panjang sekali, kemudian banner biasa, atau hanya sekedar titelnya. Itu kita bisa desain di sini. Kemudian dalam interset name ini kita kasih nama Google Sheet kita dengan seperti nama di permukaan itu, yakni digital skill misalnya. Dan yang di atas untitled sheet itu secara otomatis akan tersimpan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa memasukkan apa saja di sini. Misalnya kita akan masukkan teks saja di sini, maka kita klik yang namanya text box itu. Misalnya kita kasih keterangan Misalnya kita klik situs tentang program digital skill di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Ini seperti yang disampaikan tadi, bisa dirubah ukurannya, bisa diperbesar. Misalnya diperbesar terlalu besar, ya, kita cocokkan dengan yang ada, misalnya ukurannya 18. Kemudian letaknya bisa ditaruh di tengah seperti di dalam menulis di Microsoft Word. Kemudian ini backgroundnya juga, warnanya juga bisa kita rubah. Warnanya bisa kita rubah. Misalnya kita akan merubah warnanya. Nah, namanya seperti itu, sudah sedikit lumayan ini. Kemudian untuk halaman pertama ini kita misalnya akan menambahkan profil kita, maka caranya bisa kita langsung gambar. Misalnya begini, cari gambar kita sendiri, misalnya cari gambar kita yang sudah ada di perangkat kita, yang sudah ada di komputer kita. Misalnya kita taruh gambar kita di sini, kemudian kita sesuaikan letaknya sehingga kelihatan semuanya. Setelah itu kita kasih judul profil. Pembuat situs. Kemudian di bawahnya bisa dikasih namanya siapa, misalnya. Kemudian tanggal lahirnya berapa,
Misalnya kemudian setelah itu misalnya tempat tinggal. Seperti ini. Ini bisa diperbesar. Ini tulisannya diperbesar, misalnya jadi 14. Kemudian juga bisa kita tebalkan supaya kelihatannya itu bagus. Seperti ini. Untuk halaman pertama yang penting sudah ada. Selanjutnya kita bisa memasukkan video tentang situs yang telah kita buat. Misalnya karena situsnya ini adalah situs digital skill, maka saya akan memberikan sekilas apa saja yang ada di sini. Maka misalnya kita ambil dari YouTube. Bentar ya, saya ambil YouTube dulu tentang program digital skill. Kita ambil dari YouTube tentang program digital skill. Nah, ini sudah ada. Kita ambil linknya. Setelah kita ambil linknya, kita copy. Setelah copy, misalnya kita ambil YouTube kan di sini ya. Link tadi yang kita copy pasang di sini. Kemudian setelah itu kita ambil. Kita kasih judul profil program digital skill di SMA Negeri 1 Pronojiwo. Kemudian berikutnya kita bisa menambahkan halaman. Misalnya di sini halamannya jadwal kegiatan. Misalnya jadwal kegiatan. Maka ini sudah ada dua halaman. Halaman pertama, kemudian halaman jadwal kegiatan. Di sini juga bisa kita desain jadwal halamannya itu, misalnya kita kasih gambar. Nah, misalnya ini ada gambar ini, maka bisa dikasih gambar di sini. Kemudian keterangannya itu kegiatan apa, kapan pelaksanaannya, bisa ditaruh sendiri. Kalau sudah selesai, maka yang terakhir kita publish. Ini namanya digital skill, misalnya kita publish. Maka kita bisa lihat di sini. Inilah tampilan dari situs yang barusan kita bikin. Mohon maaf. Inilah situs yang barusan kita bikin. Jadi sesederhana ini dulu situs yang bisa kita bikin. Itu halaman pertama. Halaman yang kedua adalah jadwal kegiatan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan silahkan selamat mencoba. Semoga berhasil. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.